Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya kenaikan dalam pendapatan nasional, tetapi juga disertai oleh yang pertama, naiknya pendapatan per kapita. Kedua, naiknya tingkat konsumsi masyarakat. Yang ketiga, bertumpu pada sumber daya produksi dalam negeri. Serta yang keempat, berkembangnya teknologi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar pada struktur sosial atau ekonomi, kelembagaan nasional, sikap masyarakat, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi saling memiliki keterkaitan, di mana pertumbuhan ekonomi mendorong dalam pembangunan ekonomi, dan sebaliknya, pembangunan ekonomi akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu, yang pertama, aliran historis. Aliran historis berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, beberapa teorinya lebih menyoroti tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Pelopor aliran historis antara lain, yang pertama, Frederick List, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan mata pencahariannya. Tahapan pertumbuhan ekonomi meliputi, yang pertama, masa berburu dan mengembara. Yang kedua, masa beternak dan bertani. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Yang keempat, masa industri dan perdagangan. Yang kedua, Karl Butcher melihat pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya jarak antara produsen dan konsumennya. Menurutnya, tahapan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap rumah tangga tertutup. Pada masa ini, manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga tidak terjadi barter. Yang kedua, tahap rumah tangga kota. Pada masa ini, mulai terjadi barter, namun masih sebatas satu kota. Yang ketiga, tahap rumah tangga bangsa. Barter mulai meliputi dalam wilayah suatu bangsa. Yang keempat, tahap rumah tangga dunia. Pada masa ini, pertukaran sudah meliputi antar negara dan mulai ada globalisasi. Yang ketiga, Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi dari perkembangan tahapan alat tukar, yaitu yang pertama, masa tukar-menukar dengan barter. Yang kedua, masa tukar-menukar dengan uang. Yang ketiga, masa tukar-menukar dengan kredit. Yang keempat, Werner Sombart melihat pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya tujuan berproduksi, yaitu 1. Masyarakat prakapitalis, yaitu masyarakat yang berproduksi untuk memenuhi kebutuhan primer. Yang kedua, masyarakat kapitalis, yaitu masyarakat yang berproduksi untuk memperoleh keuntungan. B. Aliran klasik. Beberapa teori aliran klasik lebih menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Teori-teori dalam aliran klasik menyoroti pada faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, yakni yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas tanah dan kekayaan alam, yang ketiga jumlah barang modal, yang keempat teknologi. Pelopor aliran ini yaitu yang pertama Adam Smith, yang kedua David Ricardo. Yang C. Aliran modern. Teori-teori yang termasuk dalam aliran ini lebih menyoroti pada pelaku yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Pelopor aliran ini yaitu yang pertama J.M. Keynes, menyatakan bahwa peningkatan GNP atau pertumbuhan ekonomi dengan campur tangan dari pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat. Yang kedua, Joseph Schumpeter dengan teori dinamisnya menyatakan bahwa untuk meningkatkan GNP, pengusaha harus dinamis, yang artinya mampu menciptakan new combination melalui inovasi dalam proses produksi, sehingga akan memenangkan dalam persaingan di pasar. Jadi, pendorong pertumbuhan ekonomi adalah inovasi dari pengusaha.